Selamat pagi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom semuanya. Ya, saya sungguh bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di dalam rangkaian masa Prapaskah di bulan Maret ini ya. Jadi Bapak Ibu, kita memasuki masa Prapaskah yang ketiga, persiapan untuk kita semakin dekat kepada karya, peringatan karya, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus di bulan April. Dan kita boleh bersama-sama saat ini mendengar firman Tuhan dengan tema Allah mengingat. Ya, kita sudah mendengarkan rangkaian karya keselamatan Allah, di mana inisiatif Allah mencari manusia berdosa. Ketika Adam Hawa berdosa, Adam Hawa terhilang dari Allah mencarinya di minggu kedua bulan Maret. Kemudian Allah mendengar setiap seruan doa kita. Allah mendengarkan setiap pergumulan kita. Dan sekarang kita akan bersama-sama melihat Allah mengingat perjanjiannya dengan umatnya. Mari bersama-sama kita akan membuka dua bagian firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk membuka Kejadian pasal 9 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat 14 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa membuka Alkitab di handphone ataupun Alkitab fisik. Kita bersama-sama melihat firman Tuhan dari Kejadian pasal 9 ayat 14 sampai 17. Dikatakan firman Tuhan demikian. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Mari bersama-sama kita juga membuka satu bagian lagi dari perjanjian baru. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-40 sampai 43. Nah, untuk bagian ini saya mengundang Bapak Ibu sekalian bisa membacakannya secara silih berganti bersama-sama dengan saya. Saya akan membacakan ayat 40. Bapak Ibu bisa membacakan ayat yang ke-41. Nanti saya membacakan ayat 42. Dan ayat 43 kita akan membacakannya bersama-sama. Ya, satu perkataan yang indah dari Tuhan Yesus ya. Lukas pasal yang ke-23 ayat 40 sampai 43, demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Mari bersama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mengingat perjanjian dengan umatnya. Lawan dari mengingat adalah lupa. Bapak Ibu, apakah ada di antara kita yang tidak pernah lupa? Ada yang tidak pernah lupa dari lahir sampai sekarang? Kalau ada, saya minta resepnya deh, apa yang membuat kita tidak bisa lupa begitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah lupa. Kita lupa meletakkan kunci di mana, kita lupa meletakkan, bahkan mungkin kalau nanti semakin tua ya, kita sudah pakai kacamata, kita cari kacamata kita di mana, begitu ya. Jadi kita mudah sekali lupa karena berdasarkan penelitian dikatakan demikian ya, bahwa kenapa manusia sering lupa? Berdasarkan penelitian, 56% dari 100% informasi yang kita terima, setelah 1 jam kita mendengarkan informasi itu, maka 56%-nya
itu akan lupa, akan kita lupakan. Dalam waktu 1 jam Bapak Ibu. Jadi jika nanti setelah mendengar firman Tuhan ini saat makan siang nanti, kalau Bapak Ibu masih ingat apa yang saya sampaikan dalam khotbah ini, itu luar biasa sekali, luar biasa. Kita mudah sekali lupa. Dalam sehari maka itu meningkat. Mungkin jadi 60-70%. Kalau sudah lewat seminggu, wah itu sudah 75%, mungkin sampai 80%, bahkan 90% kita sudah melupakan semua yang kita terima saat kita mendengarkan sebuah informasi. Jadi manusia begitu mudah sekali lupa akan semua informasi yang kita dengarkan. Nah pertanyaannya, ketika manusia mudah sekali lupa, ketika kita sulit sekali mengingat akan banyak hal, kita begitu terbatas, kita begitu mudah sekali untuk melupakan setiap janji yang mungkin kita pernah sampaikan, setiap janji yang kita katakan kepada anak kita, setiap janji yang kita katakan kepada orang-orang di sekitar kita, kita mudah sekali lupa. Nah kemudian mungkin ada kalanya banyak orang dalam pergumulan dalam dunia ini, dalam banyak penderitaan, dalam banyak masalah yang dihadapi, kita mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan sudah lupa akan janjinya? Kalau manusia bisa lupa akan janjinya, kalau manusia itu bisa melupakan apa yang pernah diucapkannya, apakah Tuhan juga lupa? Kalau Tuhan itu dikatakan selalu mengingat akan perjanjiannya, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Tuhan Allah selalu mengingat akan perjanjiannya? Bagaimana kita bisa melihat dalam Alkitab, dalam fakta sejarah dunia ini, dalam seluruh rangkaian rancangan Allah atas dunia berdosa ini, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya? Bagaimana kita bisa melihat kebenaran bahwa Tuhan selalu mengingat akan perjanjiannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat manusia berdosa, pada saat manusia Adam Hawa itu diciptakan, kemudian Tuhan memberikan perintah, mereka tidak boleh makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka pada saat itu Adam Hawa lebih tergoda kepada bujukan iblis. Hawa lebih mendengarkan akan perkataan iblis daripada mentaati perintah Tuhan. Dia begitu tertarik kepada pohon pengetahuan yang jahat itu, dia begitu tertarik pada buahnya dan dia makan. Dan dia diberikan kepada suaminya. Dan ketika manusia itu berdosa, manusia melawan Allah, menjadi takut, menjadi bersembunyi, maka Tuhan dengan jelas mencari Adam. Di manakah engkau, Adam? Itulah perkataan pertama yang keluar dari mulut Allah ketika Adam Hawa itu terhilang dari kekudusan Allah. Ketika Adam Hawa itu terhilang dari hadapan Tuhan yang kudus, maka Allah mencari. Allah tidak berhenti pada mencari manusia berdosa, tapi dia menyatakan perjanjiannya. Kejadian 3:15 dengan jelas dikatakan dalam firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, sepanjang sejarah gereja banyak teolog yang menyatakan ini adalah Injil yang pertama, ya, atau dalam bahasa Yunani itu proto-evangelion. Di dalam bahasa Ibrani adalah Besorat Harisona. Sebuah perjanjian yang Allah nyatakan kepada Adam, sebuah Injil yang pertama yang disampaikan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan menyatakan keselamatannya. Suatu hari nanti Tuhan akan mengutus, Tuhan Allah akan memberikan anaknya yang tunggal di dalam pribadi Yesus Kristus, di mana kepala ular akan diremukkan pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib, di mana Yesus membuktikan kasihnya, membuktikan keadilannya atas manusia berdosa, sehingga manusia berdosa tidak harus menjalani hukuman kekal, tetapi Allah menggantikannya di atas kayu salib. Dan tumit Yesus, tumit itu tumit keturunan Adam itu diremukkan, tumit Yesus dipaku di atas kayu salib, membuktikan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia berdosa. Tapi setelah Allah menyatakan hukuman dan kasihnya kepada manusia berdosa, apakah manusia bertobat? Ternyata tidak. Keturunan Adam Hawa, ketika Adam Hawa sudah makan buah pengetahuan yang jahat, anak mereka Kain dan Habil terlibat pertikaian, di mana Kain akhirnya membunuh adiknya sendiri. Sebuah pembunuhan yang pertama dilakukan oleh manusia. Dan ketika manusia diciptakan, ternyata manusia itu semakin jahat. Manusia semakin jahat, melakukan kehidupan yang seenaknya sendiri. Makin
tidak melihat adanya Tuhan. Mereka hidup semau mereka sendiri. Mereka berdosa, mereka terus berbuat jahat, mereka terus berdosa, dan mereka terus berbuat jahat. Akhirnya Tuhan menyesal. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6, Tuhan menyesal sudah menciptakan manusia, dan Tuhan akan membinasakan seluruh ciptaannya dengan air bah. Kita melihat dalam video tadi, di mana pada akhirnya, di mana sebelumnya tidak pernah ada hujan. Belum pernah ada hujan, maka Tuhan akan memberikan air bah untuk membinasakan semua manusia, bahkan semua binatang, semua ciptaan itu akan dibinasakan. Melihat kejahatan manusia yang begitu luar biasa. Tapi Allah memilih Nuh. Allah memilih Nuh yang bergaul dengan Allah. Allah memilih Nuh supaya Nuh itu diselamatkan. Allah meminta Nuh untuk membuat bahtera. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan bahtera itu sebesar apa? Bahtera itu yang jelas lebih besar daripada gereja GKI Musana ini. Kalau bahtera itu terdiri dari 3 tingkat ya. Kalau kita baca di Alkitab tuh panjangnya 300 hasta ya. Itu lebih besar daripada gereja GKI Musana ini. Nuh yang dengan peralatan yang terbatas. Belum ada mesin, gergaji mesin. Semua serba terbatas. Tapi Nuh taat. Bapak Ibu, berapa lama Nuh membangun bahteranya? Siapa yang tahu kira-kira berapa lama Nuh membangun bahteranya? 150 tahun Bapak Ibu. Berdasarkan penelitian kurang lebih antara 100 sampai 150 tahun. Nuh membangun bahteranya. Dan Nuh membangun bahteranya ya dengan kayu gofir, dan kemudian Nuh dengan beserta anak-anaknya, beserta menantunya, beserta istrinya, mereka membangun bahtera itu. Karena Nuh umurnya sampai lebih daripada 600 tahun, mereka membangun bahtera itu selama 150 tahun. Dan selama 150 tahun itu Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Untuk boleh bertobat, untuk boleh menyadari dosanya. Tapi manusia tidak ada yang bertobat. 150 tahun Allah memberi kesempatan. Ketika Nuh membangun bahtera itu, saya percaya Nuh itu pasti dianggap orang gila. Nuh itu diejek, dihina tiap hari, dicemooh, ditertawakan. Kenapa engkau bangun bahtera? Kan tidak ada hujan. Tidak pernah ada hujan. Tidak mungkin ada air bah. Mana ada bisa mungkin terjadi? Nuh terus menerus diejek dan dihina. Tapi Nuh tetap taat. Dia bangun bahtera itu. Dengan setia dia melakukan karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kuasa dan kehendaknya. Dan akhirnya ketika hari itu tiba, maka Nuh beserta istrinya, beserta anaknya, beserta menantunya, dan semua binatang yang dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam bahtera itu. Semua masuk dalam bahtera itu dan akhirnya hujan dan semua mata air dalam bumi ini semua terbuka dan akhirnya terjadilah air bah yang luar biasa di mana seluruh muka bumi ini tidak ada satu gunung pun yang terlihat kecuali semua menjadi lautan air yang sangat luar biasa. Semua makhluk akhirnya binasa. Dan ketika Nuh di dalam bahtera itu 150 hari dikatakan firman Tuhan, air itu menguasai bumi. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita banjir ya, baru banjir masuk rumah kita, 1 minggu aja kita sudah kebingungan luar biasa. Ini 150 hari, setengah tahun. Semuanya yang terlihat hanyalah air. Tapi dikatakan firman Tuhan, Allah mengingat Nuh dan keluarganya. Dan akhirnya Allah menggerakkan angin timur dan akhirnya air bah itu surut perlahan demi perlahan. Dan yang menarik Bapak Ibu dikatakan di dalam firman Tuhan yang tadi saya sudah bacakan, maka akhirnya menjelang bahtera Nuh itu akan terdampar di pegunungan Ararat, maka Nuh mendapatkan firman Tuhan. Nuh mendengar bahwa Tuhan menyampaikan firman-Nya apabila kemudian kudatangan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup.
Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Allah memberikan tanda perjanjian. Kalau perjanjian yang pertama sudah dikatakan bahwa nanti akan ada juru selamat yang akan lahir, maka Allah menegaskan kembali kasih-Nya. Meskipun manusia makin jahat, Allah tetap menyatakan keadilannya, ada hukuman atas dosa, tapi juga ada kasih Tuhan dinyatakan dengan jelas. Pelangi, busur yang diletakkan di awan menjadi tanda bahwa Allah mengingat perjanjiannya. Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Busur adalah alat perang, Bapak Ibu. Alat perang pada zaman itu ketika busur itu diletakkan di awan. Itu membuktikan bahwa Allah menggantungkan busur itu menjadi perang. Sudah tidak lagi dilakukan. Allah tidak akan menghukum manusia. Dan saya mendapatkan artikel ya dari yang sangat menarik dari seorang jemaat, dikatakan bahwa busur itu terarah ke atas. Bahwa busur itu menggambarkan ketika anak panah itu dilepaskan, itu seperti menusuk pribadi Allah sendiri. Dan itu digenapi ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Bahwa Allah tetap menyatakan kasih dan keadilannya ketika Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat pelangi saat ini, kalau habis hujan ada pelangi, itu membuktikan bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah selalu mengingat perjanjiannya. Allah selalu mengingatkan kepada manusia bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Ada kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan ketika Tuhan sudah menyatakan janjinya dengan tanda adanya pelangi di awan setelah hujan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus, Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya dengan memanggil seorang bernama Abraham. Dari perjanjian Adam, perjanjian Nuh, kemudian ada perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham seorang pagan yang tidak pernah mengenal Tuhan Allah. Tidak pernah mengenal Yahweh. Tuhan memanggil Abraham. Dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Dikatakan dengan jelas, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus, Abraham yang tidak pernah mengenal Tuhan Allah, Tuhan memanggil Abraham karena Tuhan ingin menggenapi rencana keselamatannya dengan membentuk sebuah bangsa melalui Abraham. Abraham seorang yang sudah tua, usia sudah 75 tahun, tidak punya anak. Dia sudah menikah dengan Sarah puluhan tahun dan tidak pernah memiliki anak. Tapi Tuhan berjanji, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Tapi Abraham harus menunggu. Berapa lama Bapak Ibu kira-kira menunggunya? 24 tahun. Menunggu janji penggenapan Tuhan. Akhirnya Ishak sebagai janji itu diberikan kepada Abraham dan Sarah. Abraham jatuh bangun, Abraham jatuh dalam dosa, dia mengambil Hagar sebagai istrinya. Dan semua itu tetap tidak mengubah rancangan Allah, tidak mengubah perjanjian Allah, tidak mengubah rencana Allah atas dunia berdosa ini. Abraham dipanggil, Abraham akan dijadikan sebuah bangsa yang besar. Abraham akan bangsa Israel akan diberikan sebuah tanah perjanjian yang akan menjadi milik mereka. Dan dikatakan, melalui keturunanmu, seluruh muka bumi ini akan mendapat berkat. Dan janji ini digenapi ketika Tuhan Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib. Kematian Yesus menjadi jalan keselamatan bagi semua suku bangsa dalam dunia ini. Sehingga setiap orang yang bertobat dan beriman kepada Yesus akan mendapatkan anugerah keselamatan. Tuhan menyatakan janjinya. Tuhan
menggenapi janjinya. Dan Bapak Ibu, dari 3 perjanjian ini, perjanjian Adam, perjanjian Nuh, dan perjanjian Abraham, kita melihat ada 3 karakteristik perjanjian Allah. Atau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai covenant. Sangat berbeda dengan perjanjian yang seringkali kita buat, Bapak Ibu. Kalau kita buat janji nih ya, kalau misalnya ada perjanjian jual beli antara si A dan si B, si A menjual rumah, si B membeli rumah misalnya. Maka akhirnya perjanjian itu, ada perjanjian, ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya dan sebagainya. Kalau misalnya salah satu pihak tidak menepati perjanjian itu, kira-kira perjanjiannya batal atau enggak Bapak Ibu? Perjanjiannya akan batal. Tapi perjanjian Allah sangat berbeda. Allah menanggung perjanjiannya itu perjanjian bersifat unilateral. Perjanjian yang tidak tergantung kepada keberadaan manusia. Manusia itu Tuhan tidak pernah menetapkan sebuah syarat lebih dulu. Kalau engkau taat, kalau engkau baik, maka aku baru menggenapi janjiku. Tuhan tidak pernah demikian. Tuhan, apapun kondisi manusia, sejahat apapun kondisi manusia, sebobrok apapun keberdosaan manusia, sejahat apapun sudah melawan Allah. Allah tidak pernah mengubah perjanjiannya. Karena perjanjiannya adalah unilateral dan tanpa syarat. Bahkan kalau kita lihat dalam perjanjian dengan Abraham ya, untuk meneguhkan janjinya, dalam Kejadian pasal 15 kalau kita baca, maka Abraham itu diminta oleh Tuhan untuk mempersiapkan sebuah korban bakaran. Ada binatang yang dikorbankan, dan akhirnya api yang membakar korban itu adalah api dari Tuhan sendiri. Di mana Tuhan seolah-olah dia membelah dengan api itu, membelah binatang itu, dan membakar api itu hangus. Itu membuktikan bahwa perjanjian itu akan digenapi bukan karena Abraham baik, bukan karena Abraham terus-menerus berhasil taat, tapi karena janji itu digenapi karena karakter Allah sendiri. Allah berjanji dengan dirinya sendiri bahwa Allah pasti akan menggenapi perjanjiannya. Dan perjanjian Allah itu sifatnya kekal Bapak Ibu. Tidak berubah oleh masa dan waktu. Tidak akan berubah oleh bergantinya zaman demi zaman. Dari sejak zaman dahulu sampai nanti masa kekal. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Perjanjian Allah akan tetap digenapi. Perjanjian Allah bersifat unilateral. Perjanjian Allah bersifat tanpa syarat. Dan perjanjian Allah bersifat kekal. Bapak Ibu, nah mungkin kita bertanya, itu kan dari Alkitab. Sekarang bagaimana kita melihat apakah janji Tuhan itu digenapi? Bagaimana kita melihat penggenapannya di sepanjang Alkitab, bahkan di sepanjang sejarah dunia ini, tentang bagaimana Allah menggenapi perjanjiannya. Nah Bapak Ibu, bangsa Israel sebagai sebuah bangsa, adalah sebuah bangsa yang eksistensinya tetap ada sampai sekarang. Kalau kita cari sekarang ini, kita sudah tidak bisa menemukan suku bangsa yang terus dalam Alkitab. Suku bangsa Kanaan, suku orang Hewi, orang Moab, orang Niniwe, semua sebagai suku bangsa tersendiri, mereka sudah tidak ada. Eksistensi mereka sebagai sebuah suku bangsa tidak lagi terlihat. Hanya Israel, hanya orang Yahudi yang sampai sekarang masih ada. Meskipun berkali-kali orang Yahudi itu ingin dibinasakan, ingin disingkirkan, ingin di bumi hanguskan, ingin ditiadakan dari dalam dunia ini. Tuhan tetap memegang perjanjiannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, ketika bangsa Israel itu kemudian memberontak dan akhirnya dibuang ke Babel. Dan kerajaan Babel sudah dikalahkan oleh Media Persia, maka raja baru berganti. Ada sebuah kisah di mana bangsa Israel itu akan dibinasakan. Dan itu dituliskan dalam Alkitab, di dalam sebuah kitab yang sangat unik luar biasa. Di mana kitab itu tidak ada kata Tuhan tertulis di dalamnya. Nah Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira kitab apa? Kira-kira kita tebak-tebakan dulu deh ya. Kira-kira kitab apa yang di mana kitab itu tidak pernah ada kata Tuhan. Tapi masuk dalam kanonisasi, masuk sebagai bagian dari firman Tuhan, bahkan diakui oleh rabi-rabi Yahudi sebelum Tuhan Yesus lahir, dituliskan dalam Septuaginta menjadi sebuah kitab, menjadi bagian dari firman Allah. Kitab itu tidak ada kata Tuhan terus di dalam, tapi terlihat pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Ada yang tahu kira-kira kitab apa?
Angkat tangan dulu, nanti saya kasih coklat deh ya. Siapa tadi yang jawab? Kira-kira kitab apa? Tadi suara siapa ya? Sorry. Oh iya, Pak Seto ya. Terima kasih Pak. Kitab Esther, betul sekali. Bapak Ibu, jadi kitab Esther itu kitab yang sangat unik. Kitab yang tidak ada kata Tuhan di dalamnya. Tetapi meskipun tidak tertulis, tapi Tuhan dengan jelas memelihara perjanjiannya. Tuhan dengan jelas memelihara umatnya. Bahkan ya, penelitian terakhir di Iran ditemukan perkamen kitab Esther, di mana kitab itu lengkap tertulis dengan tinta emas. Di mana Tuhan memakai seorang ratu, seorang biasa yang diangkat karena diangkat menjadi istri dari Raja Ahasiweros, dan akhirnya dipakai untuk menyelamatkan orang Yahudi. Pada saat itu ceritanya kalau kita baca dalam kitab Esther ya, ada sekurang lebih 10 pasal dalam kitab Esther. Kalau kita baca kitab Esther mungkin kita jarang sekali buka deh ya. Kitab Esther itu setelah Tawarikh, sebelum Ayub gitu ya. Kurang lebih di kitab Esther itu kalau kita baca, di sana terlihat ada seorang bernama Haman. Dia sakit hati ketika Mordekai ini orang Yahudi tidak mau sujud menyembah kepada dia. Akhirnya dia minta kepada Ahasiweros supaya orang Yahudi semua dibinasakan. Jadi kalau kita baca dalam kitab Esther pasal 3 ayat 13, Haman itu meminta supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi. Dari muda sampai yang tua, bahkan anak-anak perempuan, semuanya dibinasakan. Tetapi Tuhan memakai seorang bernama Esther untuk memiliki keberanian untuk minta kepada Ahasiweros untuk membongkar kejahatan Haman, dan akhirnya Tuhan memakai Esther. Tuhan memberikan Esther hikmat sehingga akhirnya Esther bisa menyelamatkan bangsanya. Akhirnya Haman yang dihukum mati dan semua orang Yahudi diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, peristiwa yang hampir sama terjadi dan berulang dalam sejarah dunia ini. Kalau kita baca dalam sejarah dunia ini, kita ingat mungkin peristiwa Perang Dunia Kedua ketika seorang bernama Hitler yang sakit hati dengan orang Yahudi dan akhirnya dia melakukan genosida di mana 6 juta orang Yahudi itu dimasukkan dalam kamar gas dan dibunuh, dibinasakan di sana. Dia ingin menyingkirkan semua orang Yahudi dari Eropa pada saat itu. Tapi luar biasa Bapak, Tuhan itu tidak pernah melupakan perjanjiannya. Tuhan selalu mengingat perjanjiannya. Dan Tuhan memakai seorang bernama Oskar Schindler untuk boleh dipakai Tuhan. Dia seorang pengusaha yang berani, yang diberikan hati oleh Tuhan, diberikan sebuah hati yang penuh dengan kasih, di mana dia menjual semua hartanya, dia membuka sebuah pabrik, di mana pabrik itu isinya semua pekerjanya adalah orang Yahudi. Hampir 1.200 orang Yahudi itu kemudian bekerja di sana, dan itu ada daftarnya disebut dengan Schindler List ya. Seorang bernama Isaac Stern yang mengetik daftar orang Yahudi itu, dan ada filmnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lihat cuplikan filmnya atau film penuhnya ada di YouTube dengan judul Schindler List. Film itu dibuat oleh Steven Spielberg tahun 1993, di mana menggambarkan perjuangan seorang Oskar Schindler untuk boleh menyelamatkan orang Yahudi supaya orang Yahudi itu tidak semuanya tidak binasa. Dan kurang lebih tahun 2012 keturunan ini sudah mencapai ribuan orang yang menjadi puluhan ribu yang menjadi keturunan orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan selalu mengingat perjanjiannya. Kalau kita melihat sepanjang sejarah Alkitab, sepanjang sejarah dunia ini, Tuhan selalu menyatakan kasih dan kuasanya. Meskipun manusia jahat, meskipun manusia memberontak, meskipun manusia tidak taat, meskipun manusia tidak peduli dengan adanya Tuhan, Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Maka kesimpulan yang dikatakan oleh dalam surat 2 Petrus dengan jelas dinyatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan sabar terhadap kita, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Surat Petrus ini dituliskan oleh Petrus sebagai sebuah peringatan dan peneguhan kepada orang-orang Kristen yang sudah tersebar di daerah Asia kecil, yang mereka dihina-hina oleh orang-orang Yahudi, dicemooh oleh orang-orang Yunani, dihina-hina oleh orang yang tidak percaya. Mana Tuhan Yesus katanya mau datang? Kalau Tuhan tuh janji mau datang, kapan dia datang? Sampai sekarang kenapa nggak datang? Sudah ditunggu-tunggu, kenapa nggak datang? Mana janji Tuhan? Mana buktinya? Mereka dicemooh, mereka dihina. Maka Petrus katakan, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Sejarah dunia ini sudah membuktikan Tuhan tidak pernah melupakan perjanjiannya. Allah selalu mengingat akan janjinya. Tapi Tuhan sabar supaya kita semua yang belum bertobat, kita semua yang masih tidak peduli dengan adanya Tuhan, manusia yang masih berdosa dan memberontak ini, supaya manusia itu bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Sebuah kesempatan Tuhan berikan untuk manusia bertobat dan beriman kepada Yesus. Dan Bapak Ibu, kalau Tuhan itu tidak pernah melupakan janjinya, apa respon kita? Apa seharusnya respon manusia? Apa seharusnya respon saudara dan saya melihat, mengingat, mengetahui, memahami kesetiaan Tuhan dalam mengingat dan menggenapi perjanjiannya? Maka tidak ada respon yang benar, tidak ada respon yang tepat selain respon yang diberikan penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus. Salah satu contoh yang jelas, salah satu contoh yang sangat baik, di mana penjahat itu, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada dua orang penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus. Penjahat yang pertama, dia mencemooh Tuhan. Kalau engkau Mesias, turun dari atas salib, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Tapi penjahat yang berikutnya dia menyatakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Dan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima bahasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu penjahat itu berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Penjahat ini, meskipun dalam kondisi yang terbatas, dia melihat Yesus yang di sampingnya itu sebagai Tuhan. Dia melihat Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah dalam perjanjian lama dan hadir digenapi dalam pribadi Yesus. Dia tahu Yesus ini raja, meskipun Yesus terkulai lemah di atas kayu salib. Yesus seakan-akan sepertinya tidak berdaya. Yesus seakan-akan sepertinya dalam salib tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia percaya, dia tahu Yesus ini raja, Yesus ini Tuhan, dia tidak bersalah. Maka dia berkatakan, ingatlah aku akan Tuhan tolong ingat saya, Tuhan tolong selamatkan saya, Tuhan tolong saya orang jahat, saya butuh Tuhan. Maka Tuhan katakan sebuah kalimat yang saya pikir kita semua pasti ingin mendengar dari Tuhan. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Sebuah kalimat seruan jaminan keselamatan. Dari 7 perkataan salib yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib. Maka ini adalah salah satu perkataan yang Tuhan sampaikan kepada penjahat yang ada di samping Tuhan. Bahwa hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebuah kesempatan berharga. Sebuah kesempatan emas yang sudah diberikan Tuhan kepada penjahat itu. Dan penjahat itu mengambilnya. Dia memanfaatkan kesempatan emas itu. Di akhir hidupnya, dia menyerahkan diri kepada Yesus. Dia diubahkan dari orang berdosa menjadi anak Allah. Dia diubahkan dari tidak berpengharapan
menjadi punya pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita selalu diberikan kesempatan emas oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita memakai kesempatan emas yang Tuhan berikan? Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan sebuah cerita seorang penulis dan desainer terkenal bernama Krista Rodriguez. Krista Rodriguez ini seorang yang sangat kenal, sangat kaya raya luar biasa. Dia punya segala yang diimpikan oleh manusia. Dia sangat cantik, dia sangat kaya raya luar biasa. Dia punya rumah yang mewah, dia punya mobil yang paling mewah. Bahkan dia punya jet pribadi untuk membawanya kemanapun dia pergi. Tapi ketika usia 40 tahun dia sakit. Dia kehilangan segalanya. Nah di akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya, beberapa hal dia sampaikan demikian. Saya punya mobil termahal di garasi saya. Tapi sekarang saya harus menggunakan kursi roda untuk berjalan. Di rumah saya ada berbagai macam baju, sepatu dengan harga yang sangat mahal. Tapi sekarang badan saya dibungkus dengan kain kecil yang disediakan rumah sakit. Saya punya miliaran uang di bank. Tapi saya tidak bisa memanfaatkan untuk menikmatinya sedikit pun saat ini. Saya bisa di hotel bintang 5, saya bisa menghabiskan waktu di hotel bintang 5 dari satu hotel ke hotel yang lain. Tapi sekarang saya harus berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Di rumah saya seperti istana, tapi sekarang saya tidur di rumah sakit dengan tempat tidur yang disediakan rumah sakit. Saya bisa ke 7 salon, saya punya 7 salon di mana saya bisa merapikan rambut saya. Tapi sekarang saya tidak punya satu rambut pun di kepala saya. Dengan jet pribadi, saya bisa terbang kemanapun. Tapi sekarang saya butuh 2 asisten untuk boleh berjalan ke kamar mandi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya dia menyatakan bahwa semua tawaran dunia ini, semua kenikmatan dalam dunia ini, semua adalah kebohongan. Tidak ada yang kekal, kecuali keselamatan yang diberikan Tuhan dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali banyak orang tanpa disadari, ratusan juta manusia dalam dunia ini melewatkan kesempatan emas yang Tuhan berikan. Kalau orang di zaman Nuh diberikan 150 tahun supaya mereka bertobat dan beriman kepada Yesus, nggak ada satupun yang bertobat kecuali Nuh dan keluarganya. Kesempatan emas Tuhan berikan. Seringkali banyak orang menganggapnya biasa-biasa aja. Kayaknya hidup itu tidak ada yang spesial. Tapi Tuhan memberikan kesempatan emas. Kesempatan emas apa yang Tuhan berikan? Apakah kesempatan emas untuk kita boleh bertobat dan beriman kepada Yesus? Apa kesempatan emas untuk kita boleh melayani Tuhan? Sehingga pada saat nanti kita bertemu dengan Tuhan. Pada saat Tuhan datang kedua kalinya, kita mungkin bisa lebih berkata seperti Andrew Jackson, presiden dari Amerika Serikat. Dia katakan kepada anak-anaknya, jangan menangis. Jadilah anak-anak yang baik, karena kita akan bertemu di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ingat film Titanic, ya, apa yang kita ingat dari film Titanic? Mungkin yang kita sering kali ingat ya, Kate Winslet sama Leonardo DiCaprio ya. Cerita romantis percintaan mereka yang sangat dikenal luar biasa karena filmnya booming gitu ya. Tapi kalau kita melihat sejarah ya, kalau kita baca dalam sejarah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di YouTube dan di Google, maka ada seorang pendeta bernama John Harper yang diberikan kesempatan emas oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Ketika dia ada di kapal Titanic yang sudah karam menabrak gunung es di laut Antartika. Pada saat itu John Harper, seorang pendeta gembala yang ada di London, dia dipanggil
untuk melayani di Chicago, untuk menggembalakan gereja yang didirikan oleh Dwight L. Moody di Chicago. Dan akhirnya dia pergi bersama putrinya, dia naik kapal Titanic itu, dan ketika kapal Titanic itu menabrak gunung es, dia tahu bahwa kapal ini akan tenggelam. Tidak mungkin ada orang bisa menolong. Akhirnya ketika sekoci-sekoci itu dilepaskan, kemudian dia meletakkan putri tunggalnya ini di atas sebuah sekoci, dan dia mengambil keputusan yang sangat pedih, sangat pahit. Dia harus tinggalkan putrinya demi panggilan dia untuk dia memberitakan Injil kepada orang-orang di kapal itu yang belum percaya kepada Tuhan. Dia berseru, bertobat, percayalah kepada Yesus. Dan akhirnya ketika kapal itu mulai tenggelam, ketika dia sudah terjun di atas air yang sangat dingin itu, dia berenang ke sana kemari, dia tetap memberitakan Injil. Ketika 100 tahun peringatan Titanic sekaligus peringatan John Harper, maka keturunan-keturunan mereka yang bertobat karena mendengar Injil dari John Harper memberikan kesaksian. Nah Bapak Ibu, John Harper mengambil sebuah kesempatan emas. Kesempatan emas yang Tuhan berikan. Tidak sekedar bertobat dan beriman kepada Yesus, tapi juga memberitakan Injil. Menjadi saksi Tuhan, melayani Tuhan, memberikan hidupnya untuk Tuhan, memberikan hidupnya untuk boleh melayani dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kesempatan emas apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kesempatan emas apa yang Tuhan izinkan untuk Tuhan berikan kepada kita? Dan apa respon kita? Apakah kita sungguh-sungguh menyadari panggilan Tuhan? Menyadari kerinduan Tuhan? Suatu fakta yang pasti, jika sampai mati, manusia tidak bertobat dan beriman kepada Yesus, maka saat di neraka, kita akan terus bertanya mengapa dan mengapa. Mengapa saya tidak bertobat dan beriman kepada Yesus? Beratus-ratus ribu, berjuta-juta kali manusia bertanya pertanyaan sama, mengapa, dan mengapa. Hanya ada penyesalan tanpa akhir, penyesalan tanpa jawaban, kesesakan, dan kemurkaan Allah yang tidak ada habisnya. Dan akhirnya kita berseru, mengapa Tuhan meninggalkan aku? Seperti seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah gambaran yang Tuhan ingin berikan. Seperti itulah kondisi neraka di mana murka Allah akan terus diberikan. Kasih Allah tidak akan pernah lagi dinyatakan karena kondisi manusia dalam neraka terpisah dari Allah yang kudus dan mulia, Allah yang penuh kasih selama-lamanya tanpa akhir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, apa respon kita? Janji Allah sudah dinyatakan. Tuhan selalu mengingat akan janjinya. Dan tidak ada cara lain. Hanya melalui perjumpaan dengan Yesus Kristus dalam Injil. Maka hati manusia yang berdosa dan gelap akan diterangi dan diubahkan menjadi kudus dan penuh dengan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, biarlah kita bersama-sama di pagi ini, di siang hari ini, kita menyadari betapa kasih Tuhan sungguh besar. Betapa Tuhan sungguh sayang kepada manusia. Sekalipun manusia terus berbuat jahat, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Tuhan selalu mengingat akan janjinya. Apakah respon kita? Apakah kita mau bertobat beriman kepada Yesus? Apakah kita mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyatakan Injil kasih karunia Tuhan? Untuk boleh memberitakan akan kasih Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan dalam dunia berdosa ini. Apakah respon kita? Kiranya kita semua seperti pujian yang kita akan naikkan bersama-sama. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, Tuhan inilah hidupku. Menjadi sebuah respon kita bersama-sama untuk kita menyerahkan diri, untuk kita dipakai Tuhan, untuk kita boleh sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, dan kita boleh menyatakan Tuhan inilah hidupku, pakai hidupku Tuhan, bagimu Tuhan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dalam anugerah-Nya yang besar. Tuhan inilah hidupku.
inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, sampai bumi. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya mengajak dan mengundang setiap kita untuk berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Jikalau di antara kita mungkin ada yang belum sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus, bila siang hari ini kita memberikan diri kita. Kita memberikan hidup kita untuk kita serahkan kepada Tuhan. Jika ada di antara kita semua yang melihat di mana orang-orang di sekitar kita mungkin ada yang belum bertobat dan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu anggota keluarga kita. Mungkin itu pasangan kita, mungkin itu anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin teman-teman kita, sahabat kita, saudara kandung kita, semua. Yang mungkin kita melihatnya mereka belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bila kita mohon anugerah Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan. Agar kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang Tuhan berikan untuk kita boleh menyatakan anugerah Tuhan. Untuk kita dipakai Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasan, keberdosaan kita. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi sarana di tangan Tuhan. Untuk menyatakan anugerah Tuhan. Untuk menyampaikan Injil kasih karunia Tuhan. Menyampaikan janji kasih karunia Tuhan kepada manusia berdosa. Biarlah kita datang dengan kesungguhan hati. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Jikalau kita saat ini kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Di bulan depan ada peneguhan majelis, peneguhan pengurus. Bila itu menjadi kesempatan untuk kita boleh memberikan diri kita sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat setiap isi hati kami yang paling dalam. Engkau mengetahui setiap isi hati kami yang paling dalam. Engkau melihat setiap pribadi kami saat ini. Dan Engkau mengetahui apa yang kami pikirkan. Apa yang menjadi pergumulan kami. Apa yang menjadi seruan hati kami. Tuhan, Engkau melihat dan Engkau mengetahuinya. Dan Engkau mengetahui setiap janji Tuhan. Engkau menyatakan setiap janji-Mu kepada kami. Dan Tuhan, tolong kami. Berikan kami iman, pengharapan, kasih. Berikan kami sebuah hati yang sungguh-sungguh boleh menyerahkan diri. Yang belum bertobat, boleh bertobat dan beriman kepada Yesus.
yang sudah bertobat, beriman kepada Yesus, dapat sungguh-sungguh menyerahkan diri untuk boleh dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan tolong kami. Berikan kami iman, pengharapan kasih, berikan kami hikmat Tuhan. Berikan kami kerinduan, berikan kami hati seperti hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Melihat mereka yang belum percaya, melihat mereka yang belum bertobat, mereka yang bergumulan bila hati kami dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, bila kiranya Roh Kudus berkarya terus dalam hati pikiran kami. Roh Kudus memberikan kami iman, pengharapan kasih. Roh Kudus menggerakkan kami untuk kami melihat bahwa Tuhan selalu mengingat janjinya. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Dan kesempatan yang Tuhan berikan sampai nanti Tuhan datang kedua kalinya, jadi sebuah kesempatan emas kepada manusia untuk boleh bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan dengan segala pergumulannya, dengan segala masalah yang kami hadapi, dengan segala penderitaan yang mungkin kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir. Kami percaya Engkau Tuhan berkarya dan Kau bertahta atas setiap hati dan pikiran kami. Berikan kami iman, pengharapan kasih dalam Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Wina yang akan memuji.